Tulis nama di hati, sentuh rasa terdalam di jiwa. Tak kuduga jadi begini, dalam ucap ku andalkan rasa cintaku dalam benciku. Sesungguhnya aku masih cinta, sesungguhnya aku masih sayang. Yang terjadi dalam cinta kita karena angkuh hati, hanya aku yang persis merasa bunga cinta masih harap cemas, walau yang lain telah hadir, hatimu yang terpilih. Hatimu yang terpilih. Saya mengerti, Bu. Saya yakin pasti setiap orang tua ingin anaknya bahagia. Tapi Sheila telah mengambil keputusan untuk menikah dengan saya, Bu. Dan buat saya, kebahagiaan Sheila itu lebih penting dari apapun juga. Dan saya yakin bisa membahagiakan Sheila. Jadi sekali lagi, saya minta maaf sama Ibu. Bukan cuma Arya yang menginginkan kebahagiaan, tapi Sheila dengan saya juga ingin bahagia, Bu. Maafkan saya permisi dulu, Dek. Silakan, Bu. Bu Dini, apa kabar? Pak Robi, baik. Ada apa di sini? Mencar saya? Tidak, saya baru saja ketemu Teddy. Teddy? Ada apa? Untuk membicarakan soal Aryo dan Sheila. Oh, bagaimana kalau kita bicara di ruangan saya saja? Mari. Bagaimana kalau yang ini, Yok? Bagus nggak, Yok? Yok? Hah? Kenapa, Ri? Lu lagi mikirin apa sih? Ini, Ri. Setiap kali gue ngeliat kalung, gue jadi teringat kalung buat Sheila yang sampai sekarang masih ada di tangan gue. Mungkin lebih baik kalung itu gue buang aja ya, Ri, ya? Daripada dibuang, lebih baik lu hadiahin aja kalung itu buat orang. Kalau gue berikan kalung itu sama orang lain, berarti gue berikan juga hati gue sama seseorang. Tapi hati gue udah terlanjur buat Sheila. Sekalipun dia tidak mau menerimanya. Iya. Lebih baik gue buang jauh-jauh harapan itu. Iya kan? Mama lu bener, Yok. Lu tuh keras pendiriannya. Bagi gue cinta cuma datang sekali, Rik. Udahlah. Gimana? Kalau gue berikan ini buat Ari, kira-kira dia suka nggak ya? Ya, dia pasti suka. Saya sudah berusaha untuk mempersatukan kembali antara Aryo dan Sheila. Tapi akhirnya saya melihat
Sheila benar-benar mantap bersama Teddy. Saya mengerti, Pak. Sebagai orang tua, kita tentu ingin melihat anak kita bahagia, Bu. Saya kira Teddy akan mampu untuk membahagiakan anak saya. Saya mengerti. Ibu juga tentu ingin melihat Aryo bahagia. Tapi kita juga tentu tidak bisa merusak kebahagiaan antara Sheila dan Teddy hanya untuk Aryo. Ya. Maafkan saya, Pak. Saya hanya bingung dan sedih melihat anak saya. Kamu sudah siap, Ri? Tadi sih udah, Kak. Tapi kayaknya kita harus nunggu Tante Dini pulang dulu deh. Tante Dini belum pulang. Mungkin dia masih menemani suaminya di rumah sakit. Sorry ya, kalian pada nungguin. Lama ya? Tadi lagi nungguin Tante Dini, Mas. Mas tahu nggak sekarang di mana? Ngapain mesti nungguin Mama? Dia juga lagi sibuk ngurusin suaminya yang sakit itu kok. Kita berangkat sekarang ya. Pokoknya tadi nggak mau pergi kalau Tante Dini nggak ikut. Aduh, Mas. Kok pergi nggak bilang-bilang sih? Masuklah, masuk. Saya tadi pergi menemui Sheila. Saya berusaha untuk bicara sama dia. Tapi kelihatannya usaha saya sia-sia. Ya. Saya juga sudah mencoba memohon sama Teddy dan Pak Robi. Tapi rasanya kita nggak mungkin bisa membatalkan pernikahan Sheila. Hanya karena anak kita, Mas. Ya. Mas sudah dapat izin dari dokter. Ya. Asal ada yang merawat di rumah. Din, apa kamu mau kembali dan tinggal lagi di sini? Mamanya Aryo menemui kamu di kantor, Ted. Iya, saya sampai kaget. Ngapain juga dia nyari saya sampai ke kantor? Kamu sempat bicara dengan mamanya Aryo? Iya. Ngomong apa? Ngapain juga kita buang-buang waktu untuk membahas soal itu, Sel? Mendingan sekarang kita konsentrasi dulu sama persiapan pernikahan kita. Tapi saya ingin tahu apa yang dibicarakan mamanya Aryo sama kamu. Apa itu penting untuk kamu, Sel? Kan antara kamu dan Aryo kan udah gak ada apa-apa lagi, Sel. Jadi untuk apa kamu terus-terusan berhubungan dengan keluarganya dia? Kalau kamu mau undang mereka dalam acara pernikahan kita nanti, ya silakan. Iya, kamu benar, Ted. Ya udah, mendingan sekarang kamu bantuin saya nyusurin daftar undangan ya.
Ted, bagaimana dengan kedua orang tua kamu? Papa mau mereka datang sebelum acara pernikahan kita. Ya, supaya ada waktu untuk berkenalan dan ngobrol-ngobrol. Kalau itu soal gampang kok, Sel. Nanti aja kita atur ya. Mau sampai jam berapa kita nungguin kayak gini? Lu mau kemana, yuk? Gue mau bicara sama Tari. Percuma. Dia orangnya keras kepala juga. Sama kayak lu. Tar, Mas boleh masuk, Tar? Ini kan udah jam 10, Tar. Kamu gak lapar? Kasihan, Tar. Kakakmu udah menyiapkan pesta untuk kamu. Gak adil kan kalau semua ini berantakan cuma gara-gara Mama. Mas Aryo benar. Ini memang malam ulang tahun saya. Apa Tari boleh minta hadiah ulang tahun dari Mas Aryo? Mas Aryo dan Mas Ari sudah membelikan kamu hadiah. Malam ini Tari punya sebuah permintaan. Tapi cuman Mas Aryo aja yang bisa mengabulkannya. Apa? Tapi Mas janji ya akan mengabulkan permintaan Tari? Ya, asal kamu juga janji nggak akan nunggu Mama. Oke. Tari minta Mas Aryo berbaikan lagi dengan Papa Mas. Apa? Mas Aryo kan udah janji sama Tari. Jadi sekarang kita jemput Tante, terus sama-sama kita ngerayain ulang tahun Tari. Oke? Sayang, hatimu betul-betul emas. Sekali lagi saya minta maaf. Udahlah, Mas. Sekarang kita harus memikirkan Aryo. Bagaimana caranya supaya kita bisa berkumpul lagi seperti dulu dan membuat Aryo bahagia. Saya sudah berusaha segalanya. Termasuk bicara dengan Sheila supaya dia mau memaafkan Aryo. Tapi kelihatannya sia-sia. Ya udah. Sekarang Mas makan dulu ya. Kamu nggak makan? Mas aja yang makan. Habis ini kan Mas harus minum obat. Ya, kamu juga harus makan dong. Saya belum punya selera makan, Mas. Bagaimana mau makan? Sementara saya masih memikirkan soal Aryo.
Aryo tidak akan pernah menikah dengan orang lain. Dia mencintaimu. Kalau kamu menolaknya, artinya selamanya dia tidak akan pernah menikah. Kasihannya Om. Aryo anak Om satu-satunya. Oh itu. Aryo tahu kalau Mama di sini. Iya, saya sudah telepon ke Tari. Dia pasti akan sampaikan ke Aryo. Tari? Iya, adiknya Ari. Dia gadis yang baik, sabar dan lembut. Tapi sayang, hati Aryo sudah tertutup untuk gadis yang lain. Padahal dia senang loh Mas sama anak kita. Siapa tuh malam-malam begini? Tolong. Ya biar saya lihat ya. Malam kan? Kalian? Malam, Tante. Ari? Aryo? Kamu nggak jadi makan malam? Hari ini kan ulang tahun Tari. Tari nggak mau pergi kalau Tante nggak hadir. Karena itu kita datang kemari untuk jemput Tante dan Om. Oh iya, Tante juga nggak menyediakan hadiah apa-apa untuk kamu, maaf ya. Nggak apa-apa Tante. Malam ini Tari udah dapet hadiah yang paling istimewa dari Mas Aryo. Mas? Aryo mau minta maaf atas kekerasan dan sikap Aryo terhadap Mama dan Papa. Papa? Jadi kamu mau menerima Papa, yuk? Kamu mau memaafkan Papa? Tari benar, Ma. Mama juga benar. Nggak ada gunanya kita menyimpan rasa dendam. Apalagi sebagai seorang anak, sangat gak baik memusuhi papanya sendiri. Karena sampai kapanpun dan sejelek apapun, dia tetap papa kandung Aryo. Terima kasih ya, sayang. Hatimu yang terpilih. Kamu bantuin saya ya, nyebarin undangan pernikahan saya. Nggak keberatan kan? Oh enggak, Pak. Malah saya senang ikut membantu. Udah terima daftarnya? Sudah, Pak. Cuma yang ini, kemana saya harus alamatkan, Pak? Undangan untuk Pak Surya dan Ibu Dini, Pak. Dari mana kamu dapat daftar itu? Dari Ibu Sheila, Pak. Ibu Sheila yang meminta saya mengirimkan undangan untuk Pak Surya dan Ibu Dini, Pak. Katanya kamu nggak keberatan kalau saya mengundang mereka. Enggak, Sel. Masalahnya, kamu tuh ngundang mereka tanpa sepengetahuan saya. Apa bedanya sih, Ted? Apa saya harus memberitahukan kamu semuanya?
Saya kan punya hak untuk menentukan siapa saja yang saya undang, iya kan? Sorry ya sayang. Saya tadi cuman merasa cemburu kali. Saya hanya merasa seolah-olah kamu tuh masih pengen berhubungan lagi dengan keluarganya Aryo. Kamu nggak perlu punya pikiran seperti itu. Saya akan menikah dengan kamu, Ted. Jadi, kamu nggak perlu cemburu. Iya. Kamu benar sayang. Maaf ya. Saya akan menjadi istri kamu. Dan saya akan menjadi milik kamu selamanya, Ted. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Ini berkas yang Bapak minta kemarin, dan ini ada titipan dari Bu Fitri, undangan pernikahannya Pak Teddy. Iya, terima kasih ya. Ya, saya permisi dulu, Pak.